Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Ibu Yo. Di sini, Ibu akan membawakan dan ingin mempresentasikan tentang judul memahami prinsip gambar bentuk dan perspektif. Nah, adik-adik, di sini kita akan mengetahui tentang apa aja sih prinsip dalam gambar bentuk. Oke, sebelumnya kita harus mengerti apa itu pengertian dari gambar bentuk. Gambar bentuk adalah teknik menggambar benda sesuai dengan bentuk aslinya, sehingga gambar tersebut terlihat mirip gelap terangnya, warnanya, dan teksturnya dengan benda yang digambar. Menggambar bentuk harus dengan melihat benda sesungguhnya, sehingga benda dapat diamati, diteliti, dan dipahami secara detail, baik itu gelap terangnya, dan gambar yang dihasilkan akan terlihat seperti bentuk aslinya. Menggambar bentuk itu pada dasarnya merupakan suatu kegiatan di mana menggambar yang objek gambarnya itu berupa bentuk suatu benda. Di dalam menggambar bentuk benda itu perlu diperhatikan antara lain bentuk benda tersebut, proporsi benda, komposisi, perspektif benda, dan bayangan benda. Nah, selain itu, di sini kita akan mengetahui panduan dasar dalam menggambar bentuk benda adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan. Pengamatan ini itu dilakukan untuk mengenali objek secara detail. Yang kedua, membuat sketsa. Membuat sketsa yaitu menggambar hasil pengamatan secara ringan dan tipis. Yang ketiga, menentukan gelap terang benda dengan benda batas tipis antara bagian terang dan bagian gelap. Yang keempat, gunakan teknik aksir atau dusel. Yang kelima yaitu finalisasi. Nah, yaitu untuk memberikan kekebalan pada goresan sehingga gambar bentuk terlihat lebih tegas. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang prinsip gambar bentuk. Nah, di dalam prinsip gambar bentuk itu memiliki banyak sekali yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu model. Nah, di sini model mempunyai pengertian objek yang dijadikan sebagai acuan untuk menggambar. Dengan menggunakan model, berarti menggambar bentuk itu berfokus pada objek yang digambar. Artinya, tidak hanya sekedar mengingat bentuk lalu menggambarnya. Yang kedua ada proporsi. Nah, di sini proporsi juga merupakan susunan dari suatu kesatuan berdasarkan ukuran antara bagian satu dengan yang lainnya yang memuat kesebandingan, keseimbangan, dan kesesuaian bentuk dan ukuran suatu benda. Yang ketiga ada komposisi. Ya, komposisi ini merupakan suatu susunan yang berkaitan dengan keseimbangan, kesaruan, irama, dan keselarasan dalam suatu karya seni rupa. Sebagai gambar bentuk yang baik itu harus memperhatikan yang namanya komposisi. Kenapa? Itu sehingga gambar yang dibuat itu dapat menghasilkan kesan yang seimbang, menyatu, selaras, dan berirama. Nah, sehingga komposisi ini memiliki 4 kategori. Yang pertama, keseimbangan. Kedua, kesatuan. Ketiga, irama. Dan keempat, keselarasan. Selanjutnya ada 4 perspektif. Nah, di dalam perspektif ini itu mempunyai pengertian yaitu penggambaran objek berdasarkan kesan pandang mata. Benda yang letaknya lebih dekat dengan mata tampak lebih besar ukurannya jika dibandingkan dengan benda yang letaknya jauh dari pandangan mata. Ingat, semakin jauh benda tersebut akan hilang dari pandangan mata. Yang kelima ada gelap terang. Gelap terang ini merupakan sinar yang jatuh pada suatu benda, baik sinar yang jatuh langsung maupun tidak langsung. Di sini akan menimbulkan efek terang di satu sisi dan bayangan yang gelap itu di sisi lainnya. Oke, kita masuk kepada ragam objek gambar bentuk. Nah, di sini objek gambar bentuk ini memiliki pengertian, yaitu berbagai jenis benda, baik benda alam maupun benda buatan manusia. Berbagai macam bentuk benda tersebut dapat dibedakan dalam bentuk benda geometris. Geometris ini merupakan bentuk benda yang beraturan dan dapat diukur. Yang kedua itu non-geometris, yang dimana artinya bentuk benda tak beraturan atau bebas. Sehingga menurut bentuk sudut dan bentuk bidang suatu benda itu dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu bentuk kubistis, silindris, dan bentuk bebas. Nah, adik-adik di sini Bu menambahkan 2 dari referensi lain sehingga menurut bentuk sudut dan bentuk bidang suatu benda dapat dibedakan menjadi 5 bentuk. Yang pertama, bentuk kubistis.
Nah, bentuk kubistis ini adalah benda yang memiliki bentuk dasar kubus dan balok. Contohnya ada meja, kursi, televisi, kulkas, radio, dan lain sebagainya. Yang kedua ada bentuk silindris. Nah, bentuk silindris ini adalah benda yang memiliki bentuk dasar silinder atau tabung. Contohnya ada botol, gelas, termos, kaleng, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada bentuk piramid dan kerucut. Pengertiannya adalah bentuk benda yang menyerupai limas dan berbentuk dasar segitiga. Contohnya ada kubah, trompet, topi hias, dan lain sebagainya. Yang keempat ada bentuk bola atau bulat. Bentuk bola atau bulat adalah bentuk benda yang menyerupai bola. Dan dia juga memiliki bentuk dasar lingkaran dan bagian dalamnya itu berisi. Contohnya ada bola, semangka, globe. Yang terakhir adalah bentuk bebas. Nah, bentuk bebas ini merupakan benda yang memiliki bentuk dasar tidak beraturan atau bebas. Contohnya seperti buah, bunga, daun, batu, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, ini adalah contoh bentuk gambar dari kubistis, silindris, piramid, dan juga bentuk bebas. Baik, terima kasih buat adik-adik semua telah menyempatkan waktunya untuk menonton dan belajar bersama. Baik, sampai di sini pelajaran kita tentang memahami prinsip gambar, bentuk, dan perspektif. Terima kasih, salam sehat, jaga kesehatan. Selamat pagi.